Kristus. Kita umatnya percaya sama katakan Amin. Amin. Shalom Bapak Ibu, silakan duduk. Apa kabar? Luar biasa. Tuhan kita ini luar biasa. Saudara juga luar biasa. Amin. Karena kita orang-orang yang dipilih oleh Tuhan. Kita semua orang dipilih Tuhan. Kita dipilih Tuhan. Itu karena kita orang-orang yang luar biasa di mata Tuhan. Ya, jangan anggap diri saudara, oh saya bukan apa-apa, saya nothing, saya tidak bisa berbuat apa. Ya, saya hanya orang ibu rumah tangga, saya hanya pekerja, karyawan. Enggak, saudara pemimpin-pemimpin Tuhan yang luar biasa. Saudara dipilih. Ya, Tuhan kalau milih itu tidak sembarangan. Amin. Tuhan memilih saudara spesifik. Pasti ada maksud Tuhan dan tujuan Tuhan. Dia memilih kita. Ya, ada berkat yang Tuhan berikan bagi kita. Ya, supaya kita diberkati menjadi selalu amin. 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 Ya, firman Tuhan pada minggu ini temanya itu Yesus berkuasa untuk mengampuni dosa. Ya, tadi kesaksiannya luar biasa Bapak. Ya, dulu orang yang berdosa terus terima Tuhan, dosanya diampuni, sekarang melayani Tuhan luar biasa. Ya sama Pak, saya juga dulu orang yang bejat, orang yang orang yang berdosa lah, orang nggak dilihat orang sama masyarakat juga. Ya karena saya juga orang narkoba dulu, hidup di dunia malam, dan hidup nggak karuan, racunin orang. Tapi setelah saya bertobat, Tuhan jamah saya. Jadi Bapak tadi kasih mula-mula itu benar ada Pak, saya rasakan. Benar tadi Bapak bilang. Dia setiap hari kalau bisa cari firman Tuhan, karena rohnya terus menyala-nyala. Ya, saya juga sama waktu saya di jamaah Tuhan. Setiap hari, minggu, bahkan setiap hari kalau ada persekutuan, ada doa apapun, saya ikut. Bahkan di gereja 3 kali setiap ibadah, selalu duduk paling depan. Amin, amin Mas. Selalu rohnya menyala-nyala. Itulah Tuhan kita ini luar biasa ya. Kalau kita dipilih, ya, sebejat apapun kita, kalau kita memakai dosa dan kesalahan kita, Tuhan bisa angkat kita terus tetap naik dan tidak turun, akhirnya menjadi kepala dan tidak menjadi ekor. Amin. Amin. Ya, seperti Bapak saya yakin, saya percaya kalau terus konsisten dalam Tuhan, setia dalam Tuhan, Tuhan akan satu sedikit benar proses Pak. Semua ada proses. Saya pun bisa jadi begini karena proses. Nggak instan, nggak mudah, nggak gampang lewati prosesnya Tuhan. Tapi bersama Tuhan kita cakap mampu melakukan segala sesuatu. Amin. Kalau kita berjalan sendirian kita tidak akan kuat. Tapi bersama dengan Tuhan kita cakap mampu melakukan segala sesuatu. Itu firman Tuhan, itu janji Tuhan. Pegang firman Tuhan. Firman Tuhan itu iya dan amin. Ya, dia jika apa yang dia firmankan dia akan melaksanakannya. Asal kita mau pegang firman dan kita menjadi pelaku kebenaran firman Tuhan. Amin. Bukan hanya masuk kanan keluar kiri, hanya ibadah asal-asalan, tidak. Tapi kita harus benar-benar sungguh-sungguh di dalam Tuhan, menjalani apa yang Tuhan inginkan, apa yang Tuhan mau. Nah, baru kita menjadi orang yang excellent, jadi orang yang diberkati Tuhan. Jangan ikut Tuhan, jangan setengah-setengah, jangan setengki-setengki orang bilang. Ikut Tuhan full heart, sepenuh hati, dengan sungguh-sungguh. Biar baru itu akan kelihatan buahnya. Baru kita akan diberkati menjadi berkat. Bahkan kita menjadi kitab yang terbuka, dapat dibaca semua orang. Ya. Saat kita tidak bisa memberi, paling tidak kita tidak menjadi batu sandungan bagi orang. Ya, kita orang Kristen, hati-hati dalam tingkah laku perbuatan kecakapan kita, karena orang akan melihat semuanya itu. Apa yang dilihat kalau kita melakukan tidak baik, cemooh bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Kita nggak mau kan Tuhan Allah kita yang luar biasa dicemooh karena perbuatan tingkah laku kita. Kita harus jaga martabat nama Tuhan kita Yesus Kristus. Nama yang luar biasa. Beri kemuliaan bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Dia gembala yang agung, dia gembala saudara saya. Dia menuntun hidup saudara sana dan dia berdaulat atas hidup saudara saya. Kita harus pegang itu, ya. Kita harus junjung tinggi itu, nggak ada yang lain. Kalau hidup kita mau diberkati, kalau mau hidup kita masuk dalam kerajaan surga, benar tadi. Kalau kita hidup main-main, masuk neraka. Kalau belum ada pertobatan, pasti masuk neraka, ya. Karena iblis mencuri, membunuh dan membinasakan, ya. Nggak ada kata lain, pasti masuk neraka. Kalau kita bertobat, kita sungguh dalam Tuhan, barulah surga akan menjadi milik kita. Ya, amin. Amin. Firman Tuhan dalam Matius 9 ayat 1 sampai dengan 8. Perikopnya orang lumpuh disembuhkan. Ya. Bapak Ibu ada Alkitab sucinya di HP? Kalau ada kita baca bersama ya. Saya ayat 1, Bapak selanjutnya ayat 2, dan selanjutnya kita ayat 8 nanti. Kita baca bersama. Saya ayat yang pertama, Bapak Ibu kedua, dan terus bergantian. Matius 9 ayat 1 sampai dengan 8. Perikopnya di situ orang lumpuh disembuhkan. Sesudah itu naiklah Yesus ke dalam perahu lalu menyeberang
Kemudian sampailah ia ke kotanya sendiri. Bapak Ibu, maka berkatalah kepada beberapa orang ahli Taurat dalam hatinya, ia menghujat Allah. Bapak Ibu, lalu berkata, manakah lebih mudah mengatakan dosamu sudah diampuni, atau mengatakan bangunlah dan berjalanlah? Tetapi sebagian besar kalau dunia ini manusia kuasa mengampuni dosa. Lalu bangunlah. Dan orang itu pun bangun lalu pulang. Ayat 8 kita baca bersama. 1 ya. 3. Maka orang yang banyak yang melihat hal itu takut lalu memuliakan Allah yang telah memberikan kuasa sedemikian itu kepada manusia. Amin. Diberkati oleh mendengarkan firman Tuhan dan merenungkannya dan menyimpan dalam hati dan melakukannya dalam sehari-hari. Diberbahagialah orang yang melakukan firman Tuhan. Amin. Dan dia hidupnya akan beruntung atas firman Tuhan. Ya, kita percayakan bahwa firman Tuhan yang kita hidupi akan membuat kita hidup yang beruntung dan orang yang berbahagia, Tuhan bilang. Amin. Ya, tadi sukacita dan sejahtera, Pak ya. Amin. Selalu walaupun ada masalah, sukacita, joy itu tidak bisa digantikan dengan apapun juga. Sukacita dalam diri, dalam Tuhan itu berbeda dengan sukacita dunia yang berikan. Ya, karena ada joy benar yang dikatakan. Walaupun ada masalah tetap bersukacita. Walaupun istri ngomel-ngomel, sukacita. Amin. Walaupun suami marah-marah, sukacita. Nyanyi aja. Serahkan semua di dalam tangan Tuhan. Itulah Tuhan kita, luar biasa. Ya, kalau kita tidak sanggup bisa tanggung masalah kita, serahkan kepada Tuhan. Karena Dia berdaulat diri kita. Ya, karena Dialah yang menjadi memiliki kita. Ya, kita serahkan semua kepada Bapa. Amin. Ya. Matius 9:1-8 menceritakan tentang penyembuhan orang lumpuh oleh Yesus yang menunjukkan kuasanya untuk mengampuni dosa dan penyembuhan. Ya, dan menyembuhkan. Ada 2 hal yang akan kita pelajari. Yang pertama, kuasa mengampuni dosa. Ya, ayat 1, sesudah itu naiklah Yesus ke dalam perahu, lalu menyeberang. Kemudian sampailah ia ke kotanya sendiri. Kotanya sendiri itu apa? Kapernaum. Di kota Kapernaum di Galilea. Ya, saya berdoa untuk Bapak Ibu bisa berangkat ke Israel nanti dalam nama Yesus. Amin. Mau ya? Amin. Tuhan berkati. Ya. Maka dibawa oranglah kepadanya seorang lumpuh yang terbaring di tempat tidurnya. Ketika Yesus melihat iman mereka, lihat di sini, melihat iman mereka. Adakah iman dalam saudara dan saya? Yesus memerlukan iman. Orang percaya modalnya hanyalah iman. Amin. Amin. Iman bisa mengalahkan dunia. Iman bisa mengalahkan segala sesuatunya. Iman bisa menyatakannya tidak mungkin menjadi mungkin. Yang tidak ada menjadi ada. Iman bisa menyatakan mujizat yang di luar pikiran kita. Apa yang tidak pernah kita bayangkan, kita pikirkan, tidak pernah timbul dalam hati. Itu yang Tuhan sediakan kita. Ingat iman. Yesus memerlukan iman. Berkata dia kepada orang lumpuh itu, percayalah hai anakku, dosamu sudah diampuni. Ya. Waktu Yesus menanyakan, maukah kau percaya? Pasti jawabannya percaya. Kalau dia nggak bilang nggak percaya, kalau dia ragu, begitu, bimbang dalam hatinya. Orang yang bimbang dalam hatinya tidak mendapat apa-apa. Firman Tuhan bilang, dia tidak mendapatkan apa-apa. Orang yang bimbang hatinya. Oleh sebab itu jangan bimbang. Apapun yang kita hadapi, apapun masalah kita, kalau kita udah serahkan, diserahkan. Jangan kita pegang ekornya lagi. Tapi Tuhan pasti bisa nggak ya? Berarti tidak percaya kepada Tuhan. Berarti masih bimbang, masih ragu-ragu. Ya berarti tidak sepenuh hatinya kepada Tuhan, serahkan. Kalau kita udah serahkan, ya udah, serahkan aja. Bagaimana terjadilah sesuai dengan kehendak Tuhan. Kehendakmu yang jadi, bukan kehendakku. Tuhan bilang, ya. Ya, orang Farisi itu dia tahu, jawabannya pasti tidak ragu-ragu. Yesus dengan tegas menyatakan bahwa Ia berkuasa mengampuni dosa. Ya, di situ dikatakan sebuah kuasa yang hanya dimiliki oleh Allah. Benar. Nah, di sini ayat 3 dikatakan, maka berkatalah beberapa orang ahli Taurat dalam hatinya, ia menghujat Allah. Ya. Orang Farisi tahu, benar, hanya Allah saja yang dapat mengampuni dosa manusia. Gak ada seorang pun, hanya Allah. Benar. Ya, tapi orang Farisi bedanya apa? Masalahnya orang Farisi tidak percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. Dia adalah Mesias yang diutus. Ya.
Dia tidak percaya. Firman yang menjadi manusia itu Yesus. Karena dia bukan datang dari dunia ini, dari atas, dari surga. Tapi orang Farisi tidak percaya. Ini masalahnya, dia bahkan timbul kebencian, iri hati. Ya, karena orang Farisi, Imam Saduki ini, saya kemarin baru nonton, ya, The Last Supper. Ya, saya lihat itu filmnya, boleh nonton juga bagus. Ya, The Last Supper itu dia orang Farisi, ahli Taurat. Mereka ngiri karena Tuhan yang diutus, dia tidak punya apa-apa, dia tidak punya kerajaan, tidak punya apa, disembah, dilulukan orang, diikuti orang banyak. Orang Farisi ini ngiri. Dia sampai ngomong doa sama Tuhan di film itu ya. Mungkin dia ceritanya seperti itu. Mungkin. Dia ngomong sama di bait Allah. Dia bilang, Tuhan kenapa kau pilih dia? Allah kenapa kau pilih dia? Kenapa bukan saya? Dia tidak ada apa-apanya, tapi orang mendengar dia. Dia mengikuti dia. Kenapa saya bukan saya? Dia imam. Imam Kayafas. Dia berpuluh-puluh tahun menjadi hamba Tuhan. Dia ngerti firman segala macam, tapi dia melakukannya bukan untuk Tuhan. Dia melakukannya untuk dirinya sendiri. Supaya dielulukan, supaya diangkat derajatnya, supaya mau jadi agung-agungkan. Itu sifat manusia, tidak boleh. Kita ikut Tuhan harus merendahkan diri. Tuhan bilang kalau yang terbesar dari antara menjadi seorang hamba, melayani, itu yang Tuhan mau. Yesus datang ke dunia ini bukan untuk dilayani, tapi untuk melayani. Dia membasuh kaki murid-muridnya sebelum dia disalibkan. Ya, dia melayani. Ya, harusnya muridnya bilang tidak layak, tapi dia bilang harus. Karena itu penggenapan firman Allah. Dia harus melayani seorang akan yang lain. Amin. Amin. Kisah orang lumpuh ini menjadi bukti nyata dari kuasa ilahi yang ada di dalam diri Yesus. Saat Yesus mau menyembuhkan orang lumpuh itu, yang pertama dia melihat, tadi saya bilang, iman. Yesus bisa melihat iman seseorang. Kuat apa enggak? Teguh apa enggak? Apa setengah-setengah apa enggak? Maka Tuhan bilang, kuatkan, teguhkan imanmu. Yang kedua, menghapus dosa dulu, baru kuasa kesembuhan. Jadi menghapus dosanya dulu. Kalau kita ada dosa dan kesalahan, itu harus dibenahi. Kalau kita masih ada dosa dan kesalahan, nggak mungkin kita bisa berdoa kepada Tuhan dan doa kita dijawab, nggak mungkin. Tuhan bilang, berdamailah dahulu. Ampuni mereka, maafkan mereka. Kalau kau tidak bisa maafkan, Bapa di surga juga tidak akan memaafkan kau kesalahan. Itu firman Tuhan. Ya, saya di sini ada suatu kesaksian teman saya. Kesaksian teman saya sendiri yaitu sahabat saya, seorang hamba, bukan hamba Tuhan, ya orang yang bergereja, tapi juga bergereja Kristen KTP. Masih dugem, ya, masih ngerokok, masih kadang juga pakai narkoba, sombong. Karena dia punya orang yang berada. Ya, dia melihat orang bergaul pilih-pilih. Maunya yang kaya-kaya aja. Kalau yang nggak kaya dia nggak mau bergaul. Sombongnya minta ampun. Padahal Kristen. KTP tapi. Ke gereja juga kagak. Ya. Itu orang Kristen banyak seperti itu. Suatu saat dia divonis dokter kanker paru-paru stadium 4. Dia karena punya uang dia berangkat ke Singapura. Dia berobat di sana. Dokter menyatakan kanker stadium 4. Tidak ada obatnya. Dokter juga angkat tangan, dia nyerah. Dokter bilang, sudah makan aja yang enak-enak, kamu pulang aja. Paling umurmu 3 bulan, itu pun kalau nyampe. Kalau nggak nyampe ya bisa di bawah itu. Ataupun bisa lebih, paling nggak berapa bulan lah. Nggak lama, nggak nyampe setahun. Dokter bilang, divonis sudah. Ya mereka sedih, dia sedih. Ya, dia putus asa, dia langsung drop, urus kering, wah udah bercampur dia, udah nggak tahu harus bagaimana lagi. Istri anak-anaknya udah ngumpul di rumah sakit semua. Nah di situ ada mujizat yang terjadi. Ada hamba Tuhan yang selalu kunjungan untuk mendoakan pasien-pasien. Ya, pada saat itu hamba Tuhan ini masuk ke ruangan dia ketuk, Bapak adakah yang mau didoakan? Ya langsung orang teman saya bilang mau dong. Ya, dia udah dalam terpuruk, dia udah nggak bisa apa-apa, udah divonis 3 bulan lagi. Dia nggak mungkin lagi mau berharap sama siapa lagi. Dokter yang udah angkat tangan, udah nggak bisa berbuat apa-apa. Ya harapannya hanya kepada Tuhan lah. Kepada siapa lagi kalau bukan? Yang bisa mengadakan mujizat kesembuhan siapa? Ya Tuhan. Nggak ada yang lain. Ya, akhirnya didoakan. Nah, hamba Tuhan ini punya kepekaan. Itu karunia membedakan bermacam-macam. Setiap karunia kita, setiap hamba Tuhan, anak-anak Tuhan ya Pak, kita ada 9 karunia yang Tuhan berikan.
Ya, karunia berkata-kata dengan hikmat, karunia berkata dengan pengetahuan, karunia membedakan bermacam roh, karunia iman, karunia menyembuhkan, karunia menafsirkan bahasa roh, karunia bernubuat, ya karunia menyembuhkan, dan karunia mujizat. 9 diberikan bagi kita. Hamba Tuhan punya kepekaan seperti itu. Sebelum dia doakan, dia mau menghampiri kepada teman saya. Pak, adakah dosa yang Bapak harus akui? Kalau Bapak mau sembuh. Di situ langsung teman saya kaget. Dia langsung nggak bisa ngomong. Ada dosa yang tersembunyi. Karena dia ada istrinya, ada anak-anaknya. Ngomong begitu dia bingung mau ngomong apa. Dia tertegun. Dia ngomong bingung-bingung, akhirnya hamba Tuhan punya kepekaan. Oke, mungkin ini rahasia. Saya suruh mereka keluar ya. Bapak ngaku di hadapan Tuhan, di hadapan saya. Nanti kita berdoa. Oke, akhirnya mereka keluar. Tinggal dia berdua. Dia bilang, apa yang engkau sembunyikan? Dosa apa? Langsung dia cerita bahwa selama ini dia membohongi istri dan anak-anaknya. Dia punya simpanan lain. Dia punya simpanan, punya will, wanita idaman lain. Ya, sampai bahkan dia punya anak dari wanita idaman lain ini. Bertahun-tahun. Sampai punya anak, mereka nggak tahu, diselubungi, ditutupi. Ya. Akhirnya di situ dia bilang, maukah Bapak bertobat? Hamba Tuhan bilang, saya mau. Sungguh, kalau Bapak mau mengaku di hadapan Tuhan, nanti saya berdoa, saya pimpin doanya. Ya, setelah itu nanti kita akan panggil anak-anak istri dan Bapak juga harus mengakui di hadapan keluarga, supaya ini dibereskan dulu masalah dosa. Nggak bisa begitu aja, harus rekonsiliasi, harus ada pembaharuan, ada kesatuan dulu. Mau Pak? Akhirnya doakan hamba Tuhan ini yang dia pimpin untuk pelepasan dosa-dosanya. Akhirnya dia berdoa, setelah berdoa dia takut, nanti gimana kayak istri anak-anak saya kalau mereka nggak ada terima, karena saya selama ini membohongi mereka, dan bahkan ada anak, bagaimana dengan itu, jalan keluarnya bagaimana? Nanti kita doa, saya nanti bicara pada istri anak-anak. Oke, saya sebentar keluar, saya panggil mereka. Akhir hamba Tuhan keluar. Dia ceritakan masalah papanya tadi pada istrinya, pada anak-anaknya. Dia bilang dia punya simpanan segala macam dan bahkan punya anak. Shock mereka, kaget mereka, marah mereka. Tapi akhirnya dia bilang, Bapak Ibu, anak-anak, nggak usah perlu marah-marah. Dia sudah memaafkan dosa di hadapan Allah, di hadapan Tuhan Yesus. Yesus juga memaafkan dan mengampuni dosa papamu. Maukah istri dan anak-anak mengampuni papamu? Engkau harus mengampuni. Kalau papamu mau sembuh, ya, nggak ada kata lain. Maukah menerima keadaan papanya yang berdosa? Akhirnya mereka bergumul lumayan juga, nggak sebentar, zaman mungkin itu. Akhirnya mereka menerima. Oke, kalau gitu. Akhirnya mereka masuk. Dia mengakui dosa kesalahan, suaminya mengatakan pada istrinya, pada anaknya, maafkan Bapak. Ya, dia ngakui semuanya dan berjanji dia akan bertobat, dia akan sungguh-sungguh ikut Tuhan, dia tinggalkan semuanya itu. Dan hamba Tuhan bilang, yang willnya itu harus diceraikan, diputuskan, tapi anaknya harus kau ambil untuk tanggung jawab. Kalau dia nggak mau, boleh kepada mamanya, tapi kamu harus kasih kehidupan, nafkahnya. Akhirnya setuju, mereka deal. Akhirnya dia bilang, udah, saya ambil aja. Istrinya menerima dia sebagai anak yang luar biasa. Istrinya anak Tuhan, takut akan Tuhan, pendoa juga. Akhirnya bisa terima, luar biasa ini. Ya, setelah kita rekonsiliasi, setelah itu mari kita doa bersama. Akhirnya mereka berdoa, hamba Tuhan pimpin doa, didoakanlah teman saya ini. Dan setelah didoakan, beberapa hari kemudian dia kurang lebih sebulan di sana. Setiap hari kan ada berapa minggu, ada beberapa hari ambil darah, cek darah. Semakin hari semakin baik. Dokter bingung, kok semakin baik ya hasil darahnya? Kok semakin segar ya, tadinya udah lesu, loyo, nggak berdaya gitu. Ini semangatnya ada, sukacitanya ada, kelihatan dari mukanya, wajahnya. Akhirnya berapa lama kemudian, berapa minggu, dinyatakan sembuh total. Beri kemuliaan bagi Tuhan yang mustahil. Amin. Amin. Dosanya dulu dihapuskan, dibereskan dulu kalau dosanya, baru semuanya akan ditambah-tambahkan, Tuhan bilang. Ya. Baru Tuhan bereskan segala masalahmu kalau dosamu beres di hadapan Tuhan. Ya, begitu juga Bapak saya. Ya, Bapak juga pasti kita semua.
Kalau kita ada dosa dan kesalahan, kita minta maaf di hadapan Tuhan. Dia Allah yang adil, Allah yang penuh kasih. Dia penuh pengasih dan penyayang, dia pemaaf. Jadi dia akan menolak dosa-dosa kita. Walaupun dosa kita merah seperti kemisi, walaupun dosa kita merah seperti kain kesumbah, dia akan putih seperti bulu domba, seperti salju. Dia clearkan semuanya itu. Dia hapus segala dosa kita. Dia nggak akan ingat-ingat lagi. Tapi kita jangan ingat-ingat juga dosa-dosa kita yang lama. Tuhan aja udah nggak ingat-ingat. Apalagi kita udah diterima kesembuhan, udah diterima pertobatan dari Tuhan, sudah di-clearkan. Jangan ingat lagi. Masa lalu hanya kenangan aja, biar menjadi kesaksian seperti Bapak dan saya. Menjadi kesaksian aja. Jembatan itu harus dirobohkan supaya kita nggak nyebrang lagi ke sana. Kesaksian itu biasa. Amin. Amin. Ya. Supaya kita nggak mengingat lagi dosa yang lalu. Supaya kita tidak nyebrang lagi. Udah masa lalu aja. Dia menjadi kesaksian kita. Tapi kesaksian untuk memuliakan nama Tuhan. Amin. Setelah kita bertobat. Amin. Amin. Ya, itu yang Tuhan mau. Ada pemulihan di dalam hidup kita. Ada pengorbanan. Memang ada pengorbanan. Kita akan lepas dari kedagingan kita. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, yang harus menjalin daging dengan segala hawa nafsu dan keinginan. Barang siapa dipimpin oleh Roh, baik memang juga dipimpin oleh Roh. Kita lah manusia-manusia rohani. Amin. Kita harus dipimpin oleh Roh Kudus. Amin. Jangan berjalan sendiri. Jangan kuat atau jalan sendiri. Karena iblis selalu menyerang kita 24 jam. Amin. Ya, kalau kita tidak berjaga-jaga, kita tidak hati-hati dalam hidup ini, dia akan masuk dan merusak hidup kita. Ya, jangan beri celah sedikit pun. Oleh sebab itu, berdoalah senantiasa, berjaga-jagalah selalu. Ya, amin. Jangan biarkan pikiran kotor ini masuk dalam pikiran kita, bahkan masuk dalam hati kita. Bahkan kalau kita dibuahi, buah itu menjadi dosa. Ya, harus hapuskan semuanya itu. Nggak ada kata lain. Ya, poin 2. Iman yang menyelamatkan. Iman orang-orang yang membawa orang lumpuh itu sendiri menjadi kunci penyembuhan. Lihat, iman lagi. Ya. Karena orang yang membawa itu pasti dia percaya. Oh, ini ada Tuhan Yesus di sana. Ayo kita bawa teman kita, sahabat kita. Pasti dia sembuh. Iman. Padahal belum terjadi kan. Dia baru bawa. Tapi dengan iman dia sudah perkatakan. Ya. Iman yang kuat dan percaya kepada Tuhan adalah modal utama untuk menerima pertolongannya. Amin. Amin. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ya. Saya punya anak 2 itu karena kasih karunia Tuhan, 2 putri. Waktu saya masih pacaran, saya ke dokter. Istri saya waktu masih pacaran, temenin ke dokter. Waktu temenin ke dokter, dia nanya sama dokter, "Dok, boleh nggak saya nanya?" Padahal saya yang berobat. Saya waktu itu lagi flu. Dia nanya, "Boleh nggak saya tanya dokter?" "Boleh." "Kenapa?" "Saya kalau begini kenapa tangan getar ya?" Begitu tangan dia basah-basah terus, bahkan kaki lemes. "Oh, dokter bilang ini tiroid." Gitu. Sakit tiroid nih. Tapi bukan bagian saya nih. Saya kasih rujukannya kepada teman saya ya, profesor dokter apa ya. Dikasih rujukan surat memo, kamu bawa ke sana, kamu pergi. Akhirnya besokan saya berangkat. Ajak pacar saya ini. Nah, waktu datang ke sana, langsung setelah dokter periksa segala macam, dia langsung panggil saya keluar. "Pak, saya bisa keluar bicara Bapak bentar." "Oke." Saya ke ruangan sebelah. Dokter bilang, "Ini siapa?" Saya bilang, "Pacar saya, calon istri saya. Tahun depan saya akan married." Saya bilang, saya. Ya, terus dia bilang, dokter bilang, "Kamu pikir-pikir dulu." "Kenapa dok?" Saya bilang, "Ini sakit tiroid. Karena tiroid itu tidak bisa punya anak. Susah, 1000 banding 1. Dia bilang, "Kamu pikir-pikir. Kalau kamu mau jalan silakan." "Terus caranya gimana terus bisa sembuh?" "Ada 2 cara. Operasi atau juga minum obat seumur hidup." "Kalau operasi gimana?" "Operasi," dia bilang, "itu karena ada 3 titik di sini di dalam. Itu dia gondoknya bukan gondok dalam, bukan gondok luar, tapi gondok dalam. Dia nempel sama pita suara. Nah, kalau itu diambil kena pita suara, dia akan ganggu seumur hidup." Waduh, saya bilang. Mikir-mikir juga daripada dia ganggu gimana ya? Pusing, mending udah minum obat seumur hidup aja dah. Ya kan, udah ngomong apa lagi? Ya udahlah. Udah setelah itu dokternya kembali dan masuk mobil, pacar saya nanya, "Tadi dokter ngomong apa?"
Kamu mau terus terang aja. Saya ngomong apa adanya, sampai dokter bilang, kamu heteroid dan gak bisa punya anak, 1000/1. Dia nangis, dia sedih. Ya udah, itu kita putus aja. Ya, karena ntar lu nyesel kalau lu jangan ngajarin kalian sama gue gak punya anak. Kalau saya bilang, itu kata dokter. Tapi kata Yesus beda. Amin. Saya bilang, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Amin. Saya bilang, saya akan married, kalau dapat kita akan married, kita masih punya anak. Amin. Amin. Saya lakukan tahun 4 saya married. Saya doa sama Tuhan, saya minta Tuhan. Bulan pertama positif, begitu mulai bagi Tuhan tes. Anak pertama, balik ke dokternya dong. Dokter bilang apa? 1000/1, kamu satunya. Dokter paling bisa ya, kalau makin kamu satunya. Karena udah berhasil, dia juga bingung. Ya secara medis benar, apa yang dipelajari pasti benar, nggak mungkin salah. Tapi semuanya Tuhan menyatakan tidak kejadian yang mustahil. Mujizat terjadi. Lahir punya anak sehat, kuat. Sekarang udah tubuh dewasa, udah umur 26 sekarang, 27. Ya luar biasa. Ya, udah kita nggak jaga tuh, udah. Masih tiroid nih, istri saya masih tiroid. Nggak dioperasi, sampai bahkan dinuklir. Karena dia makin besar katanya, makin besar dan juga makin jadi dia hiper waktu saat itu ya, hiper jadi makin kurus. Nah setelah itu dokter bilang udah diminum nuklir aja supaya dia jadi pecah gitu. Hilang nggak, cuma jadi pecah aja, nggak jadi makin besar. Setelah di nuklir jadi hipo. Hipo itu jadi makin nggak bisa kurus, malah makin gemuk. Makanya sekarang istri saya tuh gemuk juga, pakai istri bapak sama, sehat, kuat, gembul, montok, montok ya. Udah, akhirnya udah. Itu dokter juga bilang, tetap kita berobat kan, selalu rutin. Ini kalau ini udah nggak bisa punya anak lagi nih, udah pastilah nggak mungkin 100% nggak bisa punya anak. Dokter nyatakan seperti itu. Setelah jalan 5 tahun saya minta sama Tuhan. Umur saya waktu sejak itu tuh 30 tahun, 35. 35 kita bilang, aduh, ini pas lagi Natal nih. Yuk kita minta sama Tuhan yuk, satu lagi anak buat teman cecenya. Tapi dokter nggak bisa. Bagi Tuhan nggak ada mustahil. Ingat, saya bilang, istri selalu begitu kan? Selalu ngomong apa ya kata dokter katakan. Imannya kurang, tapi kita imannya kuat harus mengatakan. Bagi Tuhan nggak ada yang mustahil. Kita minta sama Tuhan. Kalau dikasih syukur, nggak dikasih nggak apa-apa. Mau laki mau perempuan yang penting sehat normal. Yang penting laki dan perempuan nggak ada banci. Kan? Semua Adam dan Hawa, ya nggak ada Adam dan Steve, nggak ada. Ya, Nona dan Noni yang nggak ada. Gitu. Ingat, jangan merubah kodrat Tuhan. Minta sama Tuhan. Kita minta. Doa lagi kita minta sama Tuhan. Positif lagi tuh. Amin. Anak kedua sekarang anaknya udah umur 18 begitu mulai oleh Tuhan Yesus. 19 itu yang luar biasa, sehat sempurna. Lihat, katakan dengan iman. Haleluya. Walaupun kita lihat ke depan kayaknya suram, tapi bagi Tuhan tidak ada mustahil. Dan perkataan pasti, Pak. Dan pergumulan, katakan pergumulan itu Tuhan sudah sediakan. Ada berkat yang luar biasa. Yang Tuhan berikan bagi Pak Ferry dan semua hamba Tuhan, anak Tuhan tempat ini. Amin. Tahun ini tahun diberkati Tuhan. Tahun pemulihan, tahun terobosan. Bagi dunia boleh dan dunia gelap, tapi bagi anak Tuhan kita semua anak terang. Amin. Anak yang diberkati luar biasa. Amin. Kita orang berbeda, kita luar biasa, kita beda dengan orang dunia. Kita punya iman seperti itu. Iman yang kuat, iman yang teguh. Jangan digoyahkan dengan hal-hal duniawi. Kita bukan orang dari dunia ini. Kita sudah disempurnakan. Kita sudah dipulihkan oleh Tuhan. Kita sudah ditebus. Segala sesara Tuhan sudah bilang sudah selesai. Sakit penyakit, kutuk, segala apapun yang penderitaan sudah selesai. Ya, kenyataannya memang begitu, tapi kebenarannya sudah selesai. Kebenaran itu di atas ada kenyataan. Kita harus pegang itu. Anak Tuhan yang excellent. Amin. Matius 9 ayat 20 sampai dengan 22. Pada waktu itu seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Ayat 21, karena katanya dalam hatinya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Ini iman. Ya. Tetapi Yesus berpaling dan memandang dia serta berkata, teguhkanlah hatimu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Maka sejak saat itu sembuhlah perempuan itu. Amin. Ini kisah perempuan ini luar biasa. Ya, perempuan yang pendarahan itu sakit haid bertahun-tahun, 12 tahun, bayangin kan?
Gak selesai-selesai. Kita sakit sebulan 2 bulannya sengsara banget. Gak enak banget. Ini 12 tahun. Ya, bahkan dia sudah berobat mungkin ke Singapura, ke Cina, ke Shanghai. Kalau zaman now ya, dia nama negara-negara yang hebat pasti. Dokter-dokter yang hebat yang terpilih, karena dia orang yang punya. Tapi bukan keadaan semakin baik, bahkan semakin parah. Alkitab mencatat. Dan seluruh hartanya habis untuk berobat, tapi dia kunjung sembuh. Tapi dia punya iman yang kuat, tekad yang untuk kesembuhan. Dia tidak menyerah, dia tidak pantang menyerah. Dia bertekad dia untuk sembuh. Saya percaya dia pasti sembuh. Nah, di situ dia di satu kota Yesus ada berkunjung di dalam kotanya. Dia berkata dalam hatinya, asaku jamah saja ujung jubah-jubahnya, ya aku akan sembuh. Dia karena dia sudah mendengar Yesus bisa menyembuhkan banyak penyakit. Yang buta melihat, yang lumpuh berjalan, yang tuli mendengar, bahkan orang mati disembuhkan, dibangkitkan oleh Tuhan. Dia sudah mendengar firman, dia mendengar firman itu, perkataan itu, dan firman yang hidup itu kayak tadi dibangkitkan. Bapak, udah berlama-lama kita jatuh dalam dosa, tapi iman itu timbul. Firman itu hidup, walaupun kita meninggalkan dosa kita, kita masih jatuh dalam dosa, tapi Roh Kudus akan mengingatkan kita suatu kelak. Dia menyadarkan kita. Dia pasti menegur kita, jangan begitu, gak boleh begitu, gak baik. Kadang-kadang kita tuh gak ngeh gitu, gak peka kan apa panggilan Tuhan. Masa bodoh aja sudah kan, karena terlalu enak menikmati dosa, tidak peka. Tapi kalau kita biasakan dengan firman, kita hidup di firman itu, ya kan kita juga dengan enak lagi dengan dosa itu. Kita jadi enak dengan dosa itu, karena dosa itu terang bisa disatukan dengan gelap. Ya, gak bisa disatukan. Kita harus baca firman. Oleh sebab itu baca firman. Gak ada kata lain, baca firman. Firman itu yang menguatkan, meneguhkan kita. Firman itu vitamin kita. Firman itu roh makanan kita, untuk roh kita. Yang gak ada yang lain. Jangan hanya ke gereja saja mendengar firman Tuhan cuma setengah jam, 45 menit, sejam paling. Udah. Dari Senin sampai Sabtu mana? Haleluya. Bukan haleluya. Hari Minggu haleluya kayak malaikat semua. Ya, glory, haleluya, nangis sampai nangis-nangis, puji Tuhan, menyembah Tuhan. Setelah pulang dari gereja, ketemu di jalan dipepet orang, was rempet, was sikat, ya, apa begitu? Gak ada bedanya dengan orang dunia kalau begitu. Kita harus punya kasih, kita harus berbeda, karena kita sudah tahu kebenaran firman Tuhan. Hidupi kebenaran firman itu, amin. Ya. Akhirnya dan setelah itu kisah perempuan ini, tapi dia tidak putus asa. Dia tetap berharap akan kesembuhannya. Dan dia mendengar bahwa Yesus ada. Dengan susah payah, karena ada kerumunan banyak orang. Dengan susah payah dia harus menghampiri Yesus. Dengan tertatih-tatih. Ya, bahkan orang kalau pendaraan itu harus dibilang najis seperti orang lepra, orang kusta. Orang nggak boleh dekat, karena kalau dekat dengan dia bersenggolan, dia menjadi najis. Tapi dia ambil risiko itu. Dia tetap pokoknya, gua mau jamah jubah Tuhan Yesus. Gua mau jamah dia, aku akan sembuh. Imannya, tekadnya luar biasa. Kita harus punya tekad seperti itu. Dengan tertatih-tatih dia datang, dia jamah jubah Yesus. Jubah Yesus itu kalau baju orang Israel itu ada jubahnya. Kalau nggak salah itu ada 12, menyatakan 12 suku Bani Israel. Dan dia jamah salah satunya. Setelah jamah, dia merasakan tubuhnya sembuh, tubuhnya sehat. Dan Yesus ada bilang, siapa menjamah aku? Karena ada kuasa yang keluar dari tubuh Yesus. Dengan apa? Iman. Dengan iman perempuan itu, kuasa Yesus bekerja. Kuasa Yesus keluar dari tubuhnya. Menjamah perempuan itu, sembuh. Guru, murid-muridnya bilang, guru, bagaimana kau bisa berkata? Siapa menjamah? Guru, di sini banyak orang pasti bersentuhan, bersama-sama. Yesus bilang, enggak, beda. Yesus terdiam. Dan itu Yesus melihat sekelilingnya. Mereka pada bingung padanya. Di situ si ibu itu tersungkur di hadapan Yesus. Dia mengakui bahwa dialah yang menjamah jubah-jubahnya. Dia ceritakan bahwa dia sakit 12 tahun pendarahan. Dan situ Yesus berkata, teguhkanlah hatimu hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Amin. Ya, dengan tekad, dengan iman yang luar biasa. Kalau kita menjamah Yesus dengan iman, baru kuasa itu bekerja. Amin. Dan Tuhan berikan modal bagi kita semua, yaitu iman. Iman harus kita declare, kita harus perkatakan, harus kita lakukan, harus kita percayai dengan sungguh-sungguh. Jangan ragu-ragu. Ya.
Lihat, iman yang teguh dapat menyelamatkan nyawanya. Apa pergumulan saudara saya? Sakit penyakit kah? Keuangan kah? Jodoh kah? Pekerjaan kah? Apa masalahnya? Serahkan dalam tangan Tuhan. Mulai hari ini aku komitmen sama Tuhan. Tuhan, aku mau intim dengan Engkau. Aku mau baca firman-Mu setiap hari. Bergaul dengan Engkau. Berdoa dengan Engkau. Ya. Saat engkau membaca firman Tuhan, bukannya Tuhan makin sayang pada saudara. Enggak. Karena Tuhan udah sayang terlebih dahulu kepada saudara. Tapi bedanya kalau engkau baca firman Tuhan, engkau lebih mengasihi Tuhan Yesus lagi. Amin. Engkau lebih lagi mendekat pada Dia. Itu yang Tuhan mau. Datang bersekutu dengan Dia. Dia rindu kepada anak-anaknya. Mari semua yang letih lesu dan berbeban berat, datanglah kepadaku, aku memberikan kelegaan bagimu. Itu panggilan bagi setiap kita. Hamba-hamba Tuhan juga harus datang kepada Tuhan. Ya, nggak bisa bawa firman Tuhan di mimbar ini, nggak baca firman Tuhan, nggak bisa. Dalam ilmu homiletika ya harus baca firman, karena hikmat itu datangnya dari firman Tuhan. Pengetahuan itu datangnya dari firman Tuhan. Ya, nggak ada yang lain. Kalau kita nggak baca firman Tuhan, bagaimana Roh Kudus bekerja ngomong sama kita? Kita nggak tahu firmannya apa, nggak nyambung gitu, nggak connect. Tapi kalau kita baca firman Tuhan, kita resapi. Suatu saat Roh Kudus ngomong, kita tahu, oh iya ini firman Tuhan. Oh ini begini-begini. Bapak Ibu, saya baca firman Tuhan sejak saya bertobat. Tahun 96 sampai sekarang, saya tidak pernah berhenti. Firman Tuhan, Alkitab saya udah berapa kali ganti. Bertahun-tahun saya baca. Gak akan berhenti. Kemana pun saya pergi, keluar kota pun saya bawa firman Tuhan. Saya bawa Alkitabnya. Saya baca. Bahkan di mobil, di kantor pun saya selalu, kalau ada waktu saya baca. Dengar firman Tuhan. Muji menyembah Tuhan di mobil juga bisa. Di YouTube kita dengar firman Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang luar biasa. Supaya apa? Kita berjaga-jaga. Kalau kita intim dengan Tuhan, nggak ada tuh iblis menyerang kita. Amin. Nggak akan. Amin. Dia akan berani. Amin. Kalau si iblis bilang, lu sikat pesimpan, hajar pesimpan. Si iblis yang bilang, bro, lu nggak mau sama dia dilindungi, dia dijagain. Amin. Nggak mungkin lah. Ya Pak Ferry nggak bisa, dia udah dijaga Tuhan, dia dilindungi. Udah lu jangan percuma meladenin dia. Karena ada perlindungan, proteksi Tuhan. Ya berarti ayat Tuhan bilang kan, iblis ngomong kan, ya terang aja Tuhan, saya nggak bisa jamah. Engkau berkati, kau lindungi, kau jagain dengan api kemuliaan. Nggak ada yang bisa sentuh kita kalau kita berjaga-jaga. Ya, harus itu kita jaga-jaga. Baca pakai firman Tuhan, renungkan firman itu siang dan malam supaya kau bertindak hati-hati dalam hidup ini. Amin. Kalau enggak, hidup ini kita akan jadi kacau. Ya, dunia bukan semakin baik, dunia semakin jahat. Pergaulan sekarang pun juga semakin jahat. Ya, tipu sana, tipu sini. Semua cari duit memang lagi susah. Ya, jangan terlalu percaya sama orang. Jangan bawa nama bisnis, bawa nama Tuhan, kita percaya ya, kita kena tipu. Ya, minta hikmat sama Tuhan. Tanya Tuhan, benarkah dia jadi partner kita yang baik? Kalau salah pun kita harus tegur, kita maafkan, ya udah kita pisah aja. Baik-baik, nggak usah ribut-ribut. Saya mengalami seperti itu saat ini juga. Saya mengalami dihianati oleh teman saya sendiri dalam bisnis, ditikam dari belakang, sakit. Ya, tapi harus bisa maafkan, harus bisa ngampuni. Kalau orang bilang, lu goblok, lu bego, lu begini-gini, ya enggak. Itu bagi dunia bego, bagi Tuhan enggak. Justru ujian. Bukan hanya pintar ngomong di khotbah, di mimbar. Bisa nggak kau bisa melakukannya? Karena itu ujian juga buat kita. Saat ada serangan seperti itu, Tuhan mau lihat, benar nggak lu bisa ngampunin? Benar nggak lu bisa maafkan dia? Benar nggak lu bisa doain dia? Saya doakan loh. Saya tetap saya doakan. Saya maafkan dia. Sahabat tetap bersahabat, tapi udah beda prinsip. Lu gua udah cukup sekali kita udah kenal begitu, udah cukup. Tapi kita nggak musuhan. Ya kita itu yang Tuhan mau. Kita pun harus seperti itu dengan keluarga, beristri, pada anak-anak, pada kolega kita. Amin. Amin. Ya, saya stop dengan rangkuman. Yesus berkuasa untuk mengampuni dosa, temanya tadi. Yang pertama, kuasa mengampuni dosa. Ya, hanya Tuhan Yesus yang bisa mengampuni dosa. Manusia tidak ada. Siapapun di muka bumi ini, bahkan Allah lain, ilah-ilah lain tidak akan ada yang bisa. Hanya Yesus. Ya, karena karya salib Yesus yang mengampuni dosa saudara saya. Darahnya tercurah, itulah yang mengampuni dosa saudara saya. Amin. Yang kedua, iman yang menyelamatkan. Iman dapat mengubah segala sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Saat Yesus datang kedua kali, dia hanya bertanya, adakah iman di bumi ini? Nanti dia akan bertanya pada ibu, saat kau menghadap Tata,
pengadilan Kristus? Adakah iman? Apa yang kau perbuat selama kau di bumi? Adakah buah-buah roh yang mereka nikmati? Ya, berbuat baiklah. Selagi kita bisa berbuat baik, masih ada kesempatan. Berbuat baiklah, jangan jemu-jemu berbuat baik. Amin. Pada akhirnya engkau akan menuai hasilnya. Amin. Amin. Karena apa yang kita tabur, itu yang kita tuai. Amin. 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 1-0. Kita perlu belajar beberapa tahun untuk bisa berjalan. Ya. Tetapi kita perlu waktu seumur hidup untuk belajar tidak salah jalan. Amin. Amin. Ya, saya ulang. Kita perlu belajar beberapa tahun untuk berjalan. Benar kan? Amin. Saat kita bayi, kita belajar beberapa tahun bisa berjalan. Tapi saat kita sudah bertumbuh, ya, tetapi kita perlu waktu seumur hidup. Ya, setelah kita dewasa untuk belajar tidak salah jalan. Kalau kita salah jalan, bablas. Orang itu hati-hati. Renungkan firman siang dan malam. Amin. Amin. Saya tantang Bapak Ibu untuk membaca firman Tuhan mulai saat ini malam nanti. Amin. Terus baca firman Tuhan, renungkan firman Tuhan, bergaul dengan dia. Lihat, hidupmu akan berubah. Amin. Hidupmu akan terus bertumbuh. Kau akan diberkati luar biasa. Kau disebut orang yang berbahagia dan orang-orang yang beruntung di dalam Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Atas kali ini. Hadiratmu penuhi hariku, hadirat
Amin, amin, amin. Dan ketika ini masuk dalam tubuh dan darah kita percaya, kita yakin bahwa Tuhan yang akan berdaulat dalam kehidupan kita. Amin. Dan Tuhan yang memimpin langkah kehidupan kita. Amin. Kita minta supaya Tuhan kuduskan kami, layakkan kami, ampuni kami. Kalau kami hari-hari ini mulai melenceng dari firman Tuhan, Tuhan bawa kami untuk masuk lagi dalam rel-relnya Amin, Tuhan. amin, amin. Supaya kami bisa berjalan bersama-sama dengan Tuhan di hari-hari Amin. ke depan. Dengarkan firman Tuhan dalam Injil Yohanes 6 ayat yang ke-53 sampai dengan ayat yang ke-57. Demikian bunyi firman Tuhan. Maka kata Yesus kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Amin. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Amin. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku, dan aku hidup oleh Bapa, demikian juga barang siapa yang memakan aku akan hidup oleh aku. Amin. Sebab apa telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Sesudah itu mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Berbuatlah ini menjadi peringatan Amin. akan aku. Amin. Bukankah ini adalah tubuh Yesus? Amin. Mari kita makan bersama-sama dengan iman dan terjadi sesuai dengan imanmu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Demikian juga yang mengambil cawan, sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Amin. Bukankah ini adalah dari Yesus? Amin. Mari kita minum bersama-sama dengan iman dan terjadi sesuai dengan imanmu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Mari semuanya kita mengucap syukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya.
ini doakan di salat semua ke depan. Masuk maju ke depan. Masuk maju ke depan. Kalau ada di antara Bapak Ibu yang ingin didoakan, langsung bisa maju ke depan karena hadirat Tuhan bagi Tuhan saya pada saat siang hari ini. Saya merasakan Tuhan bekerja dengan ajaib pada saat siang hari ini. Engkau akan mendapatkan kesembuhan, mendapatkan tambahan, mendapatkan kelepasan, mendapatkan janji Tuhan, mendapatkan jawaban-jawaban, bahkan mendapatkan terobosan demi terobosan. Mari ayo kau lihat kiri, kau lihat kanan. Ketika engkau ditaruh beban dalam hatimu untuk maju ke depan, akan ada hamba-hamba Tuhan akan menumpahkan tangan buat hidupmu dan engkau akan mengalami kelegaan. Engkau mengalami kelegaan. Orikara masih dan para masih letak kurika lalu wasada tak kurika. Tidak
kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa di surga, kami sungguh mengucap syukur atas penyertaan-Mu, atas kasih setia Tuhan yang tak pernah habis dalam hidup kami. Terima kasih buat firman yang sudah kami dengar, firman yang sudah kami baca. Kami percaya Tuhan melalui setiap firman yang kami dengar, yang kami baca, kami peroleh berkat-berkat yang luar biasa ya Tuhan. Hidup kami dipulihkan, hidup kami diperbarui. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu. Kami ucap syukur dan doa dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Kita akan berikan kepada pasangan yang kedua dan kita akan satu pujian dan petugas keluarga yang bisa jenggam persembahannya. Kita mau bisa persembahan Tuhan Yesus berkati. Kita akan mendengarkan pengumuman dari segenap pengurus gereja yang ada. Waktu itu dapat kami silakan Ibu Gembala. Ibu Gembala agak nervous kayak emosinya nervous keluar ini. Karena Bapak Gembala hari ini spesial banget ya Ibu Gembala ya. Dapat hadiah apa Bapak Gembala kan Ibu? Ini mesti kasih sedikit dari Ibu Gembala. Ini kan Bapak Gembala. Ibu Gembala harus memberikan 1-2 kata buat Bapak Gembala sekarang. Sekarang pengumuman. Nyanyi. Shalom, puji Tuhan. Shalom. Shalom Ibu Gembala. Terima kasih Pak Ferry karena berkat saya itu paling nggak bisa kalau disuruh berdiri. Makasih tadi Pak Ferry udah mengalihkan nervous saya. Kalau sekarang udah lebih baik ya Bapak Ibu. Kalau dulu baru pegang mic aja udah nangis duluan. Puji Tuhan. Selamat ulang tahun suamiku. Kadonya bukan dari saya ke suami, tapi dari suami ke Tuhan. Katanya dia bilang gini, Tuhan, saya mengasihi istri saya. Itu berkat apa namanya? Berkat suami, tapi yang menikmati berkat istri ya, karena dapat kasih sayang dari suami. Tuhan bilang, kan Tuhan yang bilang di Mazmur 133, di mana ada kerukunan, di situ berkat Tuhan akan tercurah.
Firman Tuhan juga menguatkan tadi, kalau misalkan kita mau melihat mujizat Tuhan, kita harus pemberesan dulu. Kita harus melepaskan dosa-dosa kita dulu. Kita mengaku dengan mulut kita, maka Tuhan akan membuka berkat-berkat dalam kehidupan kita. Kekhawatiran itu pasti ada, pergumulan itu pasti ada, tapi bersama Yesus kita akan kuat melewati segala sesuatu. Puji Tuhan, terima kasih buat kehadiran semuanya. Terima kasih firman Tuhan yang luar biasa disampaikan oleh Pak Iwan. Semakin diberkati lebih dahsyat lagi. Yang bertugas worship leader dan tim singers, Tuhan semakin mengurapi dalam setiap pelayanan, boleh menyukakan hati Tuhan. Yang bertugas doa, yang bertugas musik, yang bertugas kolektan, perjamuan kudus, kehadiran kita semua yang sudah menopang di tempat ini, kami cuma bisa balas dengan doa. Pengumumannya, Bapak Ibu minta maaf ya, ternyata doa kita tetap di hari Kamis, doa pengurapan setiap hari Kamis jam 6 sore di Rumah Gembala. Dan juga kesediaan dari setiap kita untuk setiap hari meluangkan waktu 1 jam untuk berdoa bagi pelayanan di tempat ini. Waktunya boleh bebas ya Bapak Ibu, sesempatnya kita punya waktu, kita luangkan 1 jam untuk berdoa bagi pelayanan di tempat ini. Dan kita akan ketemu lagi di ibadah kita minggu depan. Kita tetap setia, kita tetap taat. Di mana ada ketaatan kesetiaan, di situ Tuhan akan membuka tingkap-tingkap langit dalam kehidupan kita. Tuhan katakan setia dari perkara kecil, kau akan mendapatkan perkara-perkara yang lebih besar daripada Tuhan. Saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Boleh rekan-rekan hamba Tuhan, Pak Iwan juga teman-teman untuk mendoakan Pak Gembala yang berulang tahun hari ini. Mari Pak Gembala. Segala perkara dapat ku tanggung di dalamnya yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia.
melakukan setiap perkataan ini, maka itu akan terjadi dalam hidupmu. Engkau akan dihindarkan dari mara bahaya, katakan amin. Dari malapetaka, dari kecelakaan, dari intimidasi roh jahat, dari sakit penyakit, dari kuasa maut, bahkan dari kematian sebelum waktunya Tuhan. Dan engkau akan melihat suamimu, istrimu, anak-anakmu, menantu-menantumu, keluarga besarmu diberkati luar biasa oleh Tuhan. Usahamu diberkati luar biasa oleh Tuhan. Pekerjaanmu diberkati luar biasa oleh Tuhan. Bisnismu diberkati luar biasa oleh Tuhan. Apa yang engkau kerjakan, perbuat, lakukan, semuanya akan Tuhan buat berhasil dan beruntung adanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya, memberikan engkau kasih karunia. Tuhan mengharapkan wajahnya kepadamu, memberikan engkau damai sejahtera. Berkat cinta kasih dari Allah Bapa di sorga, persekutuan bahkan keselamatan yang kekal dari Tuhan Yesus Kristus. Pengharapan bahkan pengurapan yang dahsyat melimpah ruah tercurah dalam hidupmu dari kuasa Roh Kudusnya, tinggal menyertai kehidupan kita semua dari siang hari ini sampai kita ketemu dengan Yesus Kristus Tuhan kita di kerajaan yang berabad-abad lamanya itu, yaitu kerajaan sorga dari kekal sampai kepada kekekalan, bahkan sampai selama-lamanya. Berkat ini turun dalam hidup kita semua, turun dalam hidup kita semua, turun dalam hidup kita semua dari siang hari ini sampai selama-lamanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, 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 haleluya. Sama-sama kita katakan Wow, pendukungnya Pak Gembala kita banyak loh. Anak-anak Tuhan aja sayang sama anak-anak loh. Apalagi Pak Gembala. Oh, masih di belakang. Oh ini luar biasa. Luar biasa. Ini tumpengnya belum dikeluarin ya? Tumpengnya belum dikeluarin ya? Oke, berarti Pak Gembala, ini jemaat semua sayang sama Pak Gembala, sama Ibu Gembala. Di hari yang spesial ini, di angka yang ke-17 ya Pak Gembala, betul? Angka yang sudah melatih kuota terbanyak ini Pak Gembala ya. Pastinya di hari sangat spesial ini Tuhan sudah memberikan yang terbaik buat Gembala. Tentunya satu umur tambah lagi ini luar biasa banget. Tuhan memberikan nafas, Tuhan memberikan Pak Gembala bisa bernafas dan bisa menghirup berdasarkan itu sangat anugerah yang indah buat Gembala. Jadi Pak Gembala ini ada 3 kue. Katanya masih ada Pak Gembala, tumpang, ada sushi, ada apa lagi? Kira-kira ada apa lagi? Oh, semuanya ada. Oke, Pak Gembala, sebelum Pak Gembala meniup lilin di angka yang 17 40 lebih ya Pak Gembala ya. 48. Oke, 48. Jadi Pak Gembala sebelum tiup lilin, Pak Gembala bisa berkuis dan mengucap syukur buat Tuhan pastinya. Dan setelah itu Pak Gembala bisa bertiup lilin. Silakan Pak Gembala. Berkuis dulu. Pak Gembala sama anak-anak ya. Mari. Satu hal rinduan saya di dalam tahun ini supaya kita bisa punya tempat ibadah sendiri ya. Ya. Dan setiap jiwa-jiwa bisa Tuhan bawa ke tempat ini. Karena kita visi kita mempersiapkan jemaat yang kudus. Gak gampang ya. Karena sekarang banyak jemaat yang kudus ya. Militan gak gampang. Karena banyak sekali sekarang orang-orang yang PHP itu baper ya, baper, minta perhatian, ngambek, gak ibadah lagi, gak pelayanan lagi. Jadi untuk jadi militan gak gampang dan siap ke surga. Jadi saya percaya ini menjadi kerinduan saya di hari ulang tahun spesial ini, biar Tuhan menjawab ya. Tuhan jawab karena sudah mau umur 50 ini, mau tahun Yobel ya kan, ini 48, 2 tahun lagi 50.
Dan anak-anak saya ini puji Tuhan mungkin 2 tahun lagi ada sudah lulus SMA dan siap-siap. Saya bilang kepada Vero ini anak saya sudah nasarkan kepada Tuhan. Ini anak pertama. Kalau anak pertama kadang-kadang diberikan begini, kamu punya cita-cita yang terbaik, dokter ataupun jadi pilot atau jadi jaksa atau jadi seorang pengacara. Tapi saya bilang sama dia harus jadi hamba Tuhan. Anak pertama gembala, buah sulur. Kemudian yang kedua, ketiga, terserah menjadi apa. Kedua, ketiga, keempat, terserah. Yang penting yang pertama ini buah sulur buat Tuhan. Ini jaksa ya, ini jaksa. Ini tentara Pak TNI. Yang ini mungkin apa kan? Apa? Boxing. Tentara dia bilang. Jadi kami ini berlima di sini laki-laki semua. Yang paling cantik adalah ibu kembali. Makanya agak sedikit manja dia kan. Dan puji Tuhan sekarang udah gak manja-manja lagi karena memang harus menggembalakan jemaat dengan baik dan diarahkan untuk masuk dalam kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Oke, siap-siap. Ya, dihitungin sama siapa ke sana? Atau 50 kan? Masuk 50, jadi siap-siap ya. Berapa? Oke, siap-siap kepala. 3, 2, 1. Berikan pertolongan kemuliaan buat Tuhan kita. Di umur 28, Tuhan selalu berjalan. Tuhan selalu dekat dalam kembalaannya. Sukses di gereja. Gini, beta, ini aja. Oke, sekali lagi boleh tangan kita buat Tuhan kita. Luar biasa. Oke, bagaimana? Ada yang mau bertanya buat Tuhan? Ya, sudah? Oke. Ibadah sudah selesai dan sampai ketemu di minggu depan. Ketemu di tempat ini jam 10 dan bersama-sama. Terima kasih dan Jesus bless you all. Tuhan Yesus memberkati. Makan. Oh, kita akan berdoa makan. Ibu sih betul doa makan. Semua dapat.